Shalom, AMC, apa kabar Bapak-Bapak yang kasih Tuhan? Malam hari ini, saya percaya bahwa kabar Bapak-Bapak dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Dalam kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar, dan juga kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita jadikan bahwa firman Tuhan ini adalah pedoman penuntun kehidupan kita di dunia ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa pada Tuhan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan bisa bertahan hingga pada saat detik ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pakai perlengkapi setiap pria-pria Tuhan dimanapun berada, di rumah masing-masing, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri juga kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan melakukan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami siapkan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan membaca sebuah nats Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius. Pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Ini adalah kunci di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi situasi-situasi sekarang. Tanpa adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita tinggalkan setiap apa yang menjadi prinsip kita. Mungkin selama ini kita kadang tidak sadar bahwa kita ini sedang mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita berkaca dengan fenomena yang terjadi saat-saat ini, dengan kejadian-kejadian, dengan pandemi ini, sehingga orang banyak mengalami kesulitan. Banyak orang mengalami kekhawatiran. Saya sendiri mengalami kekhawatiran. Dan kalau kita juga berkaca, ternyata mereka yang dikatakan itu super, negara yang dikatakan itu adik kuasa, sekarang tidak berkuasa lagi, menahan kesulitan-kesulitan. Mereka juga ternyata diperhadapkan dengan kesulitan ini, sehingga mereka sekarang sudah mulai berteriak. Dan saya perhatikan di beberapa negara, tidak sungkan-sungkan mereka itu berdoa di lapangan-lapangan terbuka. Kita perhatikan di media-media yang disebarkan di media sosial, mereka itu berdoa di beberapa tempat secara terbuka, memohon perlindungan daripada Tuhan, memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Mereka berpikir tidak ada lagi yang mereka harapkan untuk mereka bisa bertahan dalam menghadapi kejadian-kejadian sekarang. Bagian kita sebagai pria-prianya Tuhan, bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kesempatan malam hari ini, bagian kita adalah kita akan menyandarkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita baca firman Tuhan itu tadi, dikatakan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau penyertaan Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita, rasanya sudah lengkap. Ketika terjadi juga persoalan yang senantiasa ada di sekitar kita, ada membayangi kita, ada mengikuti kita. Kalau penyertaan Tuhan itu melekat bagi kita, maka segala situasi juga yang mengganggu kita itu tidak berarti lagi. Karena apa? Ada Allah bersama dengan kita. Mari kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita akan tetap berserah kepada Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan juga sekaligus melalui kejadian yang Tuhan izinkan ini juga, bahwa ada sesuatu rencana supaya setiap manusia itu, kepada siapa mereka berharap. Seperti yang saya katakan tadi, mereka sudah mulai banyak berdoa di beberapa tempat terbuka. Karena apa? Tidak ada lagi pengharapan. Tidak lagi mereka bisa mengandalkan segala sesuatu yang mereka miliki, yang mereka punyai. Yang selama ini mungkin merasa mereka kuat, tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit ini,
mereka ternyata tidak kuat. Apalagi kita, apalagi saya tidak kuat. Dibayang-bayangi oleh kekhawatiran. Karena saya berpikir secara sendiri, apakah saya ini terjangkit virus itu? Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan supaya Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darahnya yang kudus. Dan juga menyucikan dengan darahnya yang kudus. Kita jadikan firman Tuhan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Kita jadikan firman Tuhan ini bukan hanya saja slogan dalam kehidupan kita. Tapi benar-benar banyak orang sekarang kembali datang kepada Tuhan. Kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika orang sudah mulai menyembah Tuhan. Dan memang diberitakan dan juga ini sudah tersiar bahwa segala sesuatunya ditutup. Segala sesuatunya itu dibatasi. Bahkan kita juga tidak lagi beribadah di rumah Tuhan. Tetapi ada kesempatan Tuhan izinkan kita untuk sama-sama boleh beribadah di tempat kita masing-masing. Artinya apa? Artinya itu bahwa kita itu dimanapun kita berada, kita itu akan tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Mari katakan itu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak sanggup. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak cakap. Bagaimana ini Tuhan? Mari perkatakan bahwa Allah Immanuel itu adalah Allah penyerta di dalam kehidupanku. Allah penyerta di dalam setiap aspek apapun yang saya lakukan. Katakan itu menjadi slogan saat ini. Dan itu yang dimau oleh Tuhan. Supaya kita itu berharap kepada-Nya. Supaya kita itu semakin mengandalkan Dia. Penyertaan Tuhan nyata bagi siapapun yang berharap kepada Dia. Tuhan tidak pernah ingkar. Ketika saya mengandalkan kekuatanku, maka Tuhan akan menjauh daripada aku. Mari catat. Ketika saya mengandalkan kekuatanku, maka Tuhan akan meninggalkan. Ketika saya mengatakan bahwa saya ini tidak mampu Tuhan, tapi saya mampu oleh karena kekuatan Tuhan, Tuhan itu akan menurunkan tangannya. Akan memegang tangan kita masing-masing. Dan menuntun kita menjalani kehidupan yang sangat sulit. Dunia sekarang sangat gelap. Tidak jelas. Pemberitaan membuat orang semakin, tingkat kekhawatiran semakin tinggi. Berita-berita kematian, berita apapun itu, sehingga banyak membuat mereka itu tidak berpikir positif lagi. Tetapi kesempatan malam hari ini, kalau ada salah satu pegangan kita bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau Dia yang sudah menyertai kita, apapun yang terjadi, terjadilah. Percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan berlaku dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita giat. Ya. Marilah kita giat semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berikan waktu kita yang sangat baik kepada Tuhan. Di setiap waktu, di setiap detik, mari kita tunduk pada otoritas Tuhan yang senantiasa memimpin kita. Mari kita akan senantiasa mengandalkan Dia. Ya, baik keluar masuk dari pintu rumah kita, baik dimanapun kita berada, kita andalkan Dia. Dan percaya bahwa penyertaannya akan berlaku dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menyikapi kejadian-kejadian ini, Tuhan harapkan bagi kita untuk semakin kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Ini firman Tuhan yang sangat sederhana ini, semoga menginspirasi kita bahwa firman Tuhanlah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhanlah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan sehingga kita ini bisa bertahan menjalani kehidupan kita di saat-saat sulit sekali. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami akan memegang firman Tuhan. Kami akan senantiasa percaya bahwa Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Ketika Tuhan menyertai kami, apapun yang terjadi itu Tuhan, kami percaya kami akan cakap menghadapinya. Terima kasih buat lawatan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi suluh bagi kami Tuhan, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, pakai kami semuanya dimanapun kami berada, pria-prianya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Pakai koordinator AMC, Bapak Daniel, semuanya kami akan dipakai oleh Tuhan.
Terima kasih, serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.